itulah amalan-amalan sholat Waidyah. Dan sholat Waidyah ini tidak hanya membaca sholawat, tapi sholat Waidyah ini diberi latihan-latihan riyadhah qalbiyah, yaitu tadi disebutkan melatih hati. Dan inilah tujuan yang utama di samping ibadah, melatih hati kita menerapkan iman billah atau iman zauqiyah kepada rububiyahnya Allah. Kita ini umat Islam ada imannya masih tingkat iman yakin kepada Allah ada, dan yakin kepada rububiyahnya Allah, ketuhanan Allah dengan kudrah iradahnya, haulnya, ghaninya, alimnya yang termaktub dalam asma al-mu'azzam, biasanya mencerminkan keberadaan Allah. Kita yakin Allah satu, kita sholat karena Allah. Ini pun kadang kurang murni, masih kecampuran kebutuhan kita. Sholat kita tidak murni karena Allah, masih melirik surga, masih melirik neraka. Kalau kita minta surga masih karena enaknya surga, dan masih karena takut sakitnya neraka. Dan itulah yang ditanamkan oleh ulama kita kepada kita, supaya rasa takut kepada Allah yang akhirnya mau ibadah. Ini iman adna, iman yang rendah. Memang kita masih kecil, sobi di dudu neraka, di surga, sehingga terbiasa kita ibadah ingin surga dan takut neraka. Apa itu salah? Tidak, kurang sempurna. Oleh ulama-ulama tasawuf diangkat lebih tinggi lagi tentang keimanannya, yang masyhur disebut iman musyahadah, iman makrifat kepada Allah. Dan dulu ini tidak semudah itu disampaikan. Umumnya memang di masyarakat kita keimanan ini hanya masih rendah, bahkan kepada hukum-hukum aja hanya hukum ya hal kewajiban kita. Tapi di awalnya dulu Islam masuk Indonesia itu sebenarnya sudah tingkat tinggi, tingkat makrifat. Hanya ada yang sedikit perlu dibenahi, yaitu terjadinya satu pemikiran zauqiyah yang terbawa oleh Syekh Siti Jenar dalam aplikasinya, sehingga kadang-kadang cara penerapannya tidak tepat, bisa diakibatkan karena pokok pembahasan yang kurang tepat dalam aplikasi, bisa karena nur yang terlalu kuat sehingga menghilangkan akal dan pikirannya. Berbuntut Siti Jenar dibunuh karena ulama berpendapat merusak akidah dan agama Islam, hingga pondok-pondok semua sepakat ini tidak dibuka. Tapi dunia kebatinan Jawa tetap berjalan. Dunia pondok tidak dibuka ilmu ini kecuali pada ulama-ulamanya yang telah sampai. Di pendidikan pondok tidak, khawatir rusaknya akidah Islamiyah dan syariat. Undang banyak orang jazab itu maknanya pengertiannya gendeng pada Allah. Sebenarnya jazab namanya tertarik, ditarik oleh nur ilahiyah sehingga jiwanya sowan menghadap pada Allah. Dalam kondisi yang transisi yang belum terkendali, maka rusaklah akal pikirannya. Seperti orang anak kecil kami tenggengen itu aja, karena di pondok masih asing dengan ajaran ini. Bahkan di torikoh ini tidak dibuka, hanya diberi ilmu torikoh,
kaifiyah thariqah, bukan dibuka ininya. Kemudian di kebatinan Jawa terus berkembang, dan di sana pun ada mis juga dalam aplikasi, sehingga ada dikotomi, pemisahan antara syariat dan hakikat. Ini yang menjadi runcing pertentangan antara dunia kebatinan Jawa dan para ulama-ulama kita. Mereka menganggap kalau sudah tingkat hakikat ini tidak perlu syariat, sehingga banyak imannya tinggi semua, gaugahnya tinggi, tapi syariatnya rusak. Mbah Yai Majid sering dahulukan ibaratnya orang itu badannya sehat, bersih, mulus, tapi pakaiannya cumpang-camping. Sebaliknya juga gitu, orang syar'i ibadahnya tertib, syariatnya jelas, tapi badannya kurang sehat, keimanannya kurang sehat, masih banyak syirik, walaupun khofi. Inilah oleh wakilnya yang ingin dipadukan, sehingga berjalannya syariat dan hakikat sebagaimana yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Rasulullah juga membawakan syarat komprehensif, tapi memang sahabat itu sendiri yang bertingkat-tingkat dalam kajiannya maupun terapannya. Seperti orang sekolah di perguruan tinggi, ada yang ke kedokteran, ada yang ke ekonomi, ada yang ke filsafat, ada yang ke astronomi. Akibatnya masing-masing sarjana itu mengembangkan keilmuan masing-masing. Ini akhirnya dua kelompok astronom, kelompok matematika, kelompok ini. Inilah yang terjadi di dalam Islam. Yang kemudian berkembang lagi ada kelompok politik, karena harus adanya perjuangan. Perjuangan satu proses membawa orang lain untuk mencapai tujuan dan konteksnya negara, maka terjadi ilmu politik masuk, campur ini. Disitulah akar permasalahannya, sehingga jadi masalah. Masing-masing pihak ingin mempertahankan komunitas masing-masing, dan inilah seni sosial, dan itulah dikatakan al-khilafur ruhama rahmatun. Tidak bisa sama, ada berkembang tentang lahiriah, fikih kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Ada yang mengembangkan tasawufnya Abdul Qadir Jilani, Baudin An-Naqsyabandi, Syekh Tijani. Itulah. Nah, inilah mereka dalam kajian ilmiah terutama. Memang dalam kajian ilmiah itu masing-masing disiplin ilmu berdiri masing-masing. Tapi dalam aplikasi sesungguhnya tidak ada satu ilmu yang bisa berdiri tanpa didukung ilmu yang lain untuk mencapai kesejahteraan. Kita belajar falak, kita tidak bisa bareng dengan ilmu fikih. Falak ya falak, fikih fikih. Tujuannya fikih untuk melakukan sholat, falak pun untuk melakukan sholat. Tapi ketika belajar masing-masing. Tapi ketika aplikasi tidak bisa. Sholat butuhkan falak untuk mengenai ilmu astronomi, ya, butuh fikih dan sebagainya. Maka terapannya harus bersama-sama. Nah, disinilah masing-masing yang kebatinan Jawa hanya teologinya saja, syariat tidak sentuh, atau di thariqah sekalipun. Thariqah tidak mengajarkan fikih, di pondok tidak mengajarkan thariqah. Akhirnya masing-masing miliki. Padahal harusnya hakikat wa syariat harus berjalan. Hakikatun bila syariatin batilatun. Orang hanya hakikat saja. Wah, surah ma'rifat ini bahas. Syariatnya tidak berjalan, batal. Tidak ada artinya itu. Kalau perlu itu hakikatnya masih ilmiah atau dipengaruhi oleh yang lain. Tapi ada lagi wa syariatun, syariat mulus bila hakikatin atilatun, kosong. Seperti tongnya indah
tapi isinya tidak ada. Yang paling bagus hakikatun wa syariatin, ya, kamilatun, harus sempurna. Maka inilah di wahidiyah yang digarap bukannya hakikat tapi syariat juga, di mana di dalam penerapan lillah dan billah, lirasul birasul, ini zauqiyah qalbiyah tentang iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah zauqiyah qalbiyah. Iman memang tidak membuka kaifiyah fikih, tapi iman ini motor penggerak di dalam jiwa kita, karena yang digerakkan hati. Ketika sudah bergerak, ibarat mobil butuh roda, butuh ban, butuh driver dan sebagainya. Ketika iman sudah jadi, maka iman ini binurillah, binuril iman, orang itu pasti akan mengabdi kepada Allah. Nah, di dalam pelaksanaan itulah ada aturan-aturan fikih. Karena asarul iman adalah amal. Tidak ada iman tanpa amal, dan tidak ada amal tanpa iman. Karena ini bagai roh dan jasad. Bagaimanapun dia sholat centak centuk tanpa iman, ya bukan sholat. Dia ahli sedekah, ahli zakat, kalau tidak ada iman ya bukan amal, sekedar memberi uang pada orang lain, memberi santunan. Iman saja bisa, tapi nggak ada syariatnya, batal. Karena iman yang sesungguhnya pasti akan menumbuh kembangkan amal. Tidak ada iman tanpa amal. Karena orang yang iman kepada Allah pasti ingin mengabdi, menghamba. Tidak ada suatu buruh yang tidak bekerja untuk juraganya. Itu status buruhnya inilah mendorong menjadi buah dia melakukan pekerjaan yang telah diberikan. Maka tidak bisa antara buruh dan pekerjaan itu dipisahkan. Boleh iman. Maka kalau orang iman betul, pasti syariatnya berjalan dengan baik. Tapi kalau hanya kajian iman atau ilmu iman, ya lain lagi. Seperti orang belajar ekonomi, kalau hanya kajian ilmu ekonomi, dia pasti tetap melarat. Kalau ditanya bisa menjawab tentang ekonomi dan kaidah-kaidah ekonomi, tapi tidak bekerja, ya dia tetap melarat. Layan pak ilmunya. Begitupun orang ini, kalau dia hanya kajian ilmu iman, ya dia tidak iman, hanya ilmu iman namanya. Dalam teori tasawuf atau agama yang kita, ilmu tidak bisa menghantar orang dekat pada Allah. Yang menghantar adalah hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali, miftahul ma'rifah al-hidayah wa mahtalkul hidayah al-mujadah la miftahala siwaha. Kuncinya wong sing makrifat yang Allah mujadah, kuncinya iman kepada Allah mujadah. Walaupun dia tidak tahu ilmunya iman, tapi dia percaya kepada Allah. Apa bisa? Bisa. Orang iman tanpa tahu ilmunya iman. Tapi ada orang tahu ilmu iman, tidak iman ada. Kita diceritakan orang tua kita, katanya Van der Vlas, Senuk Horoglonya, ini Islamnya enak munafik. Tapi dia hafil Quran, dia alim fikihnya, alim ilmu tauhidnya. Tapi ulama kita tetap menganggap Senuk Horoglonya yang di Aceh, Van der Vlas yang di Jawa, itu tetap munafik. Islamnya udah munafik. Entah sudah tingkat kafir atau belum, atau masih munafik. Padahal imannya, kalau kita ulama-ulama kecil tidak akan menang dengan Van der Vlas. Banyak ulama yang nggak hafal Quran, walaupun belajar tafsir. Tapi kalau Van der Vlas hafal Quran. Jadi ilmu tanpa hidayah tidak bisa. Tadi mungkin sebutkan, barang siapa tambah wa misada ilman wala yafsad hudan. Barang si tambah ilmunya, manistada ilman,
walam yasdad hudan, dan tapi tidak ditambah petunjuk oleh Allah, hidayah taufik, walaupun tambah ilmunya, lam yasdad minallahi illa bu'adan, dia tidak bertambah dekat kepada Allah, tapi merasa ya, tapi makin jauh. Di mana jauhnya? Merasa pandai itu aja sudah jauh Allah. Kalau orang betul-betul sadar pada Allah, dia tidak akan merasa pandai, tidak akan merasa kaya, tidak akan merasa punya kemampuan apa-apa. Bila maka merasa ngalim, merasa pandai saja sudah tanda jauh. Lam yasdad minallah ila budan. Nah, semacam ini tidak diberikan. Di pondok saya pun dulu tidak berikan. Dikhawatirkan anak-anak nanti melemahkan belajar. Itu dianggap belum waktunya. Begitulah waidah ini dulu juga begitu, dianggap belum waktunya. Maka ketika tahun 63 akhir 64, Mbah Yai menyampaikan lilah bilah yang berreferensi pada kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Ini sedikit mengejutkan para ulama. Alhamdulillah lama-lama akhir-akhir sudah alhamdulillah tidak, karena sudah terbiasa lebih 50 tahun ya, akhirnya memahami, dan alhamdulillah kekhawatiran itu tidak ada. Orang wakidah yang ngamal wakidah salatnya bangga salat, orang yang belum ya aktif sholatnya mengamalkan wakidah ya alhamdulillah makin meningkat. Bahkan ada orang yang belum ya Islam setelah mengalami wakidah menjadi Islam, seperti Pak Irjen ini dulu orang Hindu ini ya, kira-kira maaf Pak Irjen ya, Pak Irjen ini orang Hindu, namanya Inengah Sutisna, sekarang ya haji dia, tapi ilmu Hindu tidak hilang. Tadi ngomong dengan saya personifikasi, ada ilmu tidak hilang, imannya Tuhan sama, syariatnya yang berbeda. Alhamdulillah dari agama lain banyak anak-anak nakal. Apa itu? Fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang istimewa lagi, fadl yang jarang diberikan oleh Allah kepada orang atau melalui amal apa saja, mudah ingat kepada Allah, mudah merasa dosa setelah mengamalkan wakidah, mudah mengatakan lillah dan billah. Ini berarti imannya makin naik, tenang dalam hidupnya. Lebih daripada itu, mudah ketemu orang-orang yang telah mati, entah orang tuanya, saudaranya, bahkan tidak sedikit orang yang mendapat fadl bisa ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Nabi itu sangat sulit setengah mati.